Di dunia kerja, cowok yang paling vokal itu biasanya malah yang paling gampang disetir, bro. Tapi cowok yang milih buat diam saat ditekan, dialah yang sebenarnya megang kendali penuh. Coba bayangkan, lo lagi di meeting krusial terus ditekan abis-abisan sama atasan atau diprovokasi rekan kerja yang toksik. Insting pertama kebanyakan cowok itu pasti defensif, ngegas, atau panik ngejelasin panjang lebar. Tapi sadar nggak bro, saat lo langsung bereaksi, lo baru aja kalah. Nah, di sini kita bakal bongkar kenyataan pahit di dunia kerja tentang kenapa reaksi emosional lo itu adalah komoditas berharga yang dimanfaatkan orang lain buat ngontrol lo, dan gimana stoicisme melihat keheningan sebagai kekuatan tertinggi. Secara psikologis, tiap kali lo merespons provokasi dengan cepat dan emosional, lo lagi ngalamin yang namanya amygdala hijack, sebuah situasi di mana otak emosional lo ngebajak logika berpikir rasional lo. Di dunia profesional yang kompetitif, reaksi emosional ini bukan sekedar luapan perasaan biasa, melainkan sebuah komoditas. Ini adalah data paling berharga buat rival atau rekan kerja lo yang manipulatif. Pas lo terpancing buat defensif atau marah, saat itu juga lo menyerahkan peta kekuatan psikologis lo ke tangan mereka, bro. Mereka jadi tahu persis di mana letak ketidaknyamanan lo, apa yang bikin lo cemas, dan tombol mana yang harus ditekan nanti buat bikin lo goyah. Di mana sini sebaliknya, pas lo milih buat diam, lo lagi menciptakan yang namanya information vacuum, alias ruang hampa informasi. Lawan bicara lo nggak bakal bisa membaca kartu yang lo pegang. Mereka nggak tahu apakah lo lagi ngerencanain langkah taktis atau emang tekanan mereka sama sekali nggak mempan di mental lo. Nah, keheningan inilah yang bakal memicu kecemasan di pihak mereka, memaksa mereka menebak-nebak, dan ujung-ujungnya mereka sendiri yang bakal bikin kesalahan fatal karena terlalu banyak bicara cuma buat ngisi kekosongan itu. Secara filosofis, stoicisme itu mengajarkan kita tentang pentingnya stimulus response gap, sebuah celah suci antara apa yang terjadi pada kita dengan bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Kaum stoik kuno itu paham betul kalau kekuasaan sejati itu nggak terletak pada kemampuan lo mendominasi ruangan dengan suara keras, melainkan pada kemampuan lo untuk tidak terombang-ambing oleh tindakan orang lain. Jadi, saat lo milih buat diam waktu ditekan, lo itu nggak sedang menyerah, bro. Lo justru lagi ngambil kendali penuh atas energi mental lo, menghemat fokus buat eksekusi yang nyata, bukan buat drama interpersonal yang melelahkan. Tapi pertanyaannya, kenapa sebagian besar dari kita masih sering terjebak dalam ilusi kalau siapa yang paling keras bersuara, dialah yang memegang kuasa? Kenapa lingkungan kerja kita seringkali ngejebak kita untuk jadi bising, padahal hal itu justru melemahkan posisi tawar kita sendiri? Sadar atau enggak, banyak dari kita, terutama lo bro, yang lagi berjuang di tengah kejenuhan kerja di umur 20-an atau 30-an akhir, terjebak dalam mitos kuno. Siapa yang suaranya paling keras di ruang rapat, dialah yang memegang kendali. Kita itu sering banget dicekoki narasi modern bahwa kita harus selalu vokal, selalu defensif, dan siap membalas omongan orang lain biar nggak dianggap lemah atau diinjak-injak di dunia kerja. Ini adalah apa yang gue sebut sebagai the loudest room trap, sebuah ilusi bahwa kebisingan adalah tanda kekuatan. Tapi secara psikologis, kebenaran yang terjadi justru 180 derajat sebaliknya, bro. Saat lo terlalu cepat bereaksi, entah itu langsung membantah kritik bos dengan nada tinggi, buru-buru klarifikasi panjang lebar di grup WhatsApp kantor saat ada masalah, atau langsung pasang badan defensif, lo sebenarnya sedang menunjukkan rasa insecure dan kecemasan yang mendalam kepada semua orang di ruangan itu. Dalam psikologi, reaktivitas yang berlebihan itu disebut sebagai ego defense mechanism. Saat ego lo merasa terancam, amigdala, bagian otak yang mengatur emosi ketakutan, langsung mengambil alih logika lo. Lo merasa harga diri lo lagi diserang, jadi lo terpaksa bersuara keras hanya untuk menutupi rasa tidak aman di dalam diri lo sendiri. Lo ingin terlihat kuat, padahal semua orang yang jeli bisa melihat kalau lo sebenarnya lagi panik. Di dunia profesional yang kompetitif dan penuh intrik ini, cowok yang gampang bereaksi itu seperti pemain poker yang membuka semua kartu pegangannya di atas meja. Lo gampang dibaca, gampang diprovokasi, dan akhirnya sangat gampang disetir oleh politik kantor. Atasan yang manipulatif atau rekan kerja yang kompetitif tahu persis tombol mana yang harus ditekan untuk bikin lo emosional. Dan begitu lo terpancing, lalu mulai bereaksi defensif, lo kalah, bro.
Lo baru saja menyerahkan kendali emosional lo ke tangan mereka, membiarkan diri lo disetir seperti bidak catur. Lo sibuk memadamkan api drama yang sengaja mereka sulut, sampai lo lupa fokus pada performa kerja lo yang sebenarnya. Jadi, mari kita bedah perbedaan mendasar antara bertindak berdasarkan ego versus bertindak berdasarkan strategi. Saat lo bertindak berdasarkan ego, fokus utama lo cuma satu. Gimana caranya gue kelihatan benar sekarang juga? Lo cuma ingin memuaskan hasrat instan untuk membela diri dan membungkam orang lain. Hasilnya, lo berbicara tanpa berpikir panjang lebar. Argumen lo emosional, dan seringkali lo justru merusak reputasi profesional lo sendiri. Sebaliknya, saat lo bertindak berdasarkan strategi, fokus lo adalah hasil jangka panjang. Lo paham betul bahwa opini sesaat orang lain tentang lo itu tidak ada harganya, bro. Cowok yang strategis tidak butuh validasi instan. Saat ditekan, dia tidak langsung membalas. Dia mengambil jeda, mengamati situasi, mengesampingkan egonya, dan merumuskan respons yang paling menguntungkan posisinya. Dia membiarkan keheningan bekerja untuknya, membuat lawan bicaranya merasa cemas, karena tidak bisa menebak apa yang sedang dia pikirkan. Menahan diri untuk tidak bereaksi saat ego lo lagi dicubit, itu memang sulit setengah mati, bro. Rasanya ada dorongan fisik yang kuat yang memaksa lo untuk langsung menyerang balik. Lalu, gimana caranya kita bisa melatih mental kita agar tidak gampang terpicu oleh drama-drama kerjaan ini? Jawabannya, ada pada satu prinsip filosofi kuno yang sudah teruji ribuan tahun untuk menjaga kewarasan para pemimpin besar di tengah kekacauan. Filosofi itu bernama Stoikisme. Dan kalau lo mau punya mental baja di tengah gempuran politik kantor yang brutal, ada satu konsep fundamental dari Epictetus, seorang mantan budak yang bertransformasi menjadi salah satu filsuf besar dunia yang wajib banget lo kuasai. Dichotomy of control, atau dikotomi kendali. Sederhananya, Epictetus membagi seluruh isi dunia ini ke dalam dua folder besar. Folder pertama adalah hal-hal yang berada di bawah kendali lo 100%. Dan folder kedua adalah hal-hal yang berada di luar kendali lo. Sekarang, coba kita bawa konsep ini ke meja kerja lo yang berantakan itu, bro. Coba, jujur sama diri lo sendiri. Mood bos lo yang naik turun gak jelas, instruksi dadakan yang masuk jam 5 sore, isu pemangkasan karyawan, atau bisik-bisik tetangga di pantry tentang performa kerja lo. Nah, itu semua masuk folder mana? Jawabannya jelas, folder kedua. Itu semua di luar kendali lo, bro. Lo nggak punya remote control untuk ngatur isi kepala bos lo, supaya nggak gampang ngamuk. Lo juga nggak bakal bisa nge-mute mulut rekan kerja lo yang toksik. Satu-satunya hal yang mutlak ada di bawah kendali lo adalah isi pikiran lo sendiri, persepsi lo terhadap masalah, dan bagaimana lo memilih untuk merespons. Tragedi terbesar kaum pekerja modern hari ini adalah kita seringkali burnout, stres, dan ngerasa jalan di tempat cuma karena kita sibuk membuang energi berharga kita untuk mengontrol folder kedua. Kita menguras emosi untuk hal-hal yang dari awal memang nggak didesain untuk bisa kita kendalikan, bro. Nah, disinilah hukum diam bekerja sebagai perisai taktis lo. Banyak orang salah kaprah. Mereka mikir kalau diam saat dikritik atau diserang, itu tandanya lo lemah, takut, atau pasrah menerima keadaan. Itu pemikiran yang dangkal, bro. Dalam psikologi stoik, diam bukanlah kepasrahan yang pasif. Diam adalah sebuah jeda taktis yang disengaja. Seorang psikolog legendaris bernama Viktor Frankl pernah menulis, di antara stimulus dan respons ada sebuah ruang, dan di dalam ruang tersebut terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Nah, diam adalah cara lo untuk merebut dan mengamankan ruang tersebut. Mari kita bedah secara ilmiah. Apa yang terjadi di dalam otak lo saat konflik kerjaan terjadi? Serius, saat bos lo ngedrop kritik pedas di depan forum atau rekan kerja lo sengaja menyindir hasil kerja keras lo, itu adalah stimulus. Secara biologis, otak reptil lo yang bernama amigdala bakal langsung aktif. Dia ngasih sinyal darurat, fight or flight. Tubuh lo bakal terpicu untuk langsung defensif, nyari alasan, atau membalas dengan kata-kata yang gak kalah tajam. Nah, kalau lo langsung bereaksi detik itu juga, lo kalah, bro. Lo cuma jadi boneka yang talinya sedang ditarik oleh ego orang lain. Tapi, saat lo memilih untuk diam selama beberapa detik, lo sedang melakukan intervensi kognitif. Lo memindahkan kendali dari otak reptil yang impulsif ke prefrontal cortex,
bagian otak yang bertanggung jawab atas logika dan keputusan strategis. Lo sengaja menciptakan jarak antara emosi mentah yang lo rasakan dengan tindakan nyata yang bakal lo ambil. Orang yang diam di tengah situasi chaos itu menakutkan karena mereka tidak bisa ditebak. Mereka menggunakan keheningan untuk memetakan situasi, menyaring motif di balik serangan, baru kemudian menyusun respons yang dingin, presisi, dan mematikan tanpa melibatkan ego sedikit pun. Tapi pernah nggak sih lo mikir, kenapa orang-orang di sekitar lo, entah itu bos yang manipulatif atau rekan kerja yang kompetitif, selalu mencari cara untuk memancing emosi lo? Softly, intense. Kenapa mereka seolah sengaja pengen banget ngelihat lo marah, panik, atau defensif di depan umum? Calmly, mari kita bedah kenyataan pahit di dunia kerja. Di kantor, lo tuh nggak cuma berkompetisi lewat skill atau KPI. Serius, ada perang psikologis yang terjadi setiap hari, tepat di balik meja kubikel lo. Sarkastik, rekan kerja yang toksik atau atasan yang manipulator, mereka itu sebenarnya adalah social hackers. Dan dengerin ini bro, mereka nggak butuh password komputer lo untuk menghancurkan karir lo. Mereka cuma butuh satu hal, reaksi emosional lo. Bayangkan skenario yang sering banget terjadi ini. Lo lagi presentasi di depan tim, lalu tiba-tiba ada rekan kerja yang nyeletuk dengan nada meremehkan. Data lo yakin benar, kok kayaknya kurang riset ya? Nah, di detik itu bro, dia sebenarnya nggak sedang bertanya untuk mencari kebenaran. Dia sedang melempar umpan. Dia cuma pengen lihat apakah lo bakal langsung defensif, wajah lo memerah, atau suara lo bergetar karena panik. Dalam psikologi, ada mekanisme yang disebut operant conditioning. Ketika lo bereaksi emosional, entah itu dengan marah, membela diri secara menggebu-gebu atau kelihatan ciut, lo baru saja memberikan reward atau hadiah yang dinanti-nantikan si manipulator. Secara tidak sadar, lo memberikan mereka informasi gratis tentang di mana letak insecurity terbesar lo. Begitu lo bereaksi, mereka tahu persis tombol mana yang harus ditekan di kemudian hari untuk menjatuhkan lo kembali. Saat lo terpancing emosi, lo sedang mengalami apa yang disebut amigdala hijack. Sebuah situasi di mana bagian otak emosional lo mengambil alih akal sehat. Di titik ini bro, lo kehilangan kendali atas narasi diri lo sendiri. Lo bukan lagi seorang profesional yang sedang bekerja, tapi lo telah berubah menjadi target yang berhasil dikendalikan perilakunya oleh orang lain. Ini persis seperti serangan phishing di dunia siber. Seorang hacker tidak akan pernah bisa meretas akun lo kalau lo tidak mengeklik link palsu yang mereka kirimkan. Nah, sindiran, kritik tidak berdasar, atau politik kantor yang kotor itu adalah link palsu tersebut. Begitu lo klik, dengan cara menunjukkan kemarahan atau kepanikan, lo membiarkan mereka masuk dan mengacak-acak sistem pertahanan mental lo. Sebaliknya, coba bayangkan apa yang terjadi ketika lo memilih untuk diam dan menatap mereka dengan tenang tanpa ekspresi. Tidak ada kerutan di dahi, tidak ada nada suara yang meninggi, tidak ada pembelaan diri yang panik. Hanya keheningan yang solid dan dingin. Secara psikologis, tindakan lo ini akan memicu kognitif dissonance pada diri si manipulator. Otak mereka sudah memproyeksikan bahwa lo akan marah atau takut untuk memvalidasi kekuatan mereka. Tapi, ketika reaksi itu tidak kunjung datang, ekspektasi mereka bentrok keras dengan kenyataan. Hasilnya, mereka akan mulai merasa bingung, cemas, dan tanpa sadar, justru mereka sendiri yang akhirnya kelihatan konyol dan tidak profesional di depan forum. Dengan menolak memberikan reaksi emosional, lo otomatis mematikan senjata utama mereka. Lo membuat umpan mereka menjadi tidak berguna. Di mata orang-orang manipulatif ini, cowok yang tidak bisa dipancing emosinya adalah cowok yang paling berbahaya. Karena mereka tidak pernah tahu di mana letak kelemahan lo. Lo menjadi sebuah misteri yang tidak akan bisa dipecahkan dengan trik-trik murah mereka. Tapi, efek dari diamnya lo ini nggak berhenti sampai di situ aja bro. Ada alasan ilmiah yang jauh lebih mendalam. Kenapa keheningan lo bukan cuma bikin mereka bingung, tapi benar-benar bisa membuat mereka merasa terancam dan ketakutan setengah mati. Secara evolusioner, otak manusia itu dirancang untuk menjadi mesin pembuat prediksi. Sejak zaman purba, bertahan hidup itu artinya lo harus bisa memprediksi langkah musuh, cuaca, atau arah datangnya binatang buas. Kita benci banget sama yang namanya ketidakpastian. Nah, di dunia kerja modern sekarang, insting purba ini masih bekerja dengan cara yang sama. Saat seseorang menyerang lo, entah itu bos yang lagi marah-marah,
rekan kerja yang mencoba menyudutkan lo di ruang rapat, atau klien yang sengaja menekan, mereka itu sebenarnya sudah punya skenario di kepala mereka. Mereka memprediksi lo bakal defensif, panik, marah, atau minimal kelihatan gelisah. Tapi, saat lo memilih untuk diam, menatap mereka dengan tenang dan sama sekali nggak memberikan reaksi emosional apapun, lo baru saja menghancurkan model prediksi di otak mereka. Dalam psikologi, momen ini memicu apa yang disebut dengan cognitive dissonance. Otak lawan bicara lo bakal mengalami benturan hebat antara realita dan ekspektasi. Mereka bakal mikir, gue lagi nyerang dia, tapi kenapa dia nggak goyah? Kenapa dia bisa setenang ini? Disinilah dominasi psikologis lo mulai terbentuk, bro. Bahkan tanpa lo harus mengeluarkan satu kata pun. Sekarang, mari kita bedah ini pakai kacamata game theory. Dalam teori permainan, ada satu konsep yang disebut information asymmetry. Pihak yang menyembunyikan informasinya lah yang memegang kendali atas jalannya permainan. Saat lo diam, lo sedang memotong semua suplai informasi ke lawan lo. Mereka nggak tahu apa yang lo pikirkan. Mereka nggak tahu apa lo punya rencana cadangan, dan mereka sama sekali nggak tahu seberapa besar kekuatan asli yang lo miliki. Karena nggak tahu apa-apa, insting alami manusia yang penuh ketakutan bakal mulai mengambil alih pikiran mereka sendiri. Lawan bicara lo akan mulai melakukan proyeksi mental. Mereka bakal mulai overthinking dan bertanya-tanya sendiri. Apa dia tahu sesuatu yang nggak gue tahu? Apa dia punya kartu as yang siap menjatuhkan gue? Kenapa dia sama sekali nggak takut kehilangan posisinya? Secara nggak sadar, mereka mulai memproyeksikan ketakutan terdalam mereka, apa yang disebut Carl Jung sebagai shadow self, kepada diri lo. Lo berubah menjadi cermin yang memantulkan rasa tidak aman mereka sendiri. Bayangkan analogi ini di dunia nyata, bro. Bayangkan, dalam sebuah rapat evaluasi akhir tahun, sebuah proyek besar mengalami kendala. Manajer divisi lain mulai panik, bicaranya cepat, nadanya tinggi, dan sibuk menunjuk hidung orang lain demi menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi, di ujung meja, ada satu cowok yang hanya diam. Dia mendengarkan, mencatat perlahan, dan menatap orang yang lagi panik itu dengan tatapan yang tajam tapi santai. Sekarang gue tanya, siapa yang terlihat kalah di ruangan itu? Jelas, manajer yang histeris tadi. Dan siapa yang memegang kendali penuh atas situasi? Cowok yang diem tadi, bro. Rekan kerja dan atasan di ruangan itu secara insting akan langsung menilai kalau cowok yang diem ini punya kapasitas mental yang jauh lebih matang untuk memimpin. Keheningannya memancarkan otoritas yang gak akan pernah bisa dibeli dengan teriakan sekencang apapun. Diemnya lo itu seperti keheningan sebelum badai. Orang-orang di sekitar lo gak akan pernah takut anjing yang menggonggong keras dari balik pagar, karena mereka tahu persis batas kekuatannya. Tapi mereka bakal sangat waspada sama serigala yang diam, mengamati dari kegelapan, dan bersiap untuk menerkam tepat di waktu yang paling krusial. Tapi pertanyaannya sekarang, bro, gimana caranya melatih ketenangan sedingin es ini saat tekanan di kantor lagi tinggi-tingginya dan emosi lo udah di ujung tanduk? Whispering. Jawabannya dimulai dari satu teknik taktis sederhana yang harus lo lakukan di 3 detik pertama. Nah, sekarang mari kita masuk ke playbook taktisnya, bro. Determine. Langkah pertama yang wajib lo terapkan besok pagi di kantor adalah satu teknik sederhana tapi mematikan, yaitu the 3-second pause atau jeda 3 detik. Serius, bayangkan skenario ini, karena gue yakin lo pasti sering banget mengalaminya. Exhausted, saat itu jam 4 sore, energi lo udah terkuras habis, frustrasi, dan tiba-tiba lo menerima email pasif-agresif dari rekan kerja yang cari muka, sarcastic, dituduh melakukan kesalahan di grup WhatsApp divisi yang isinya puluhan orang, atau ditekan langsung secara personal oleh bos lo di ruang rapat. Inquiringly. Nah, reaksi insting pertama lo apa? Tense, panas kan? Tense, dada terasa sesak, napas jadi pendek, dan jempol lo udah gatel ingin langsung mengetik balasan yang gak kalah menusuk. Sternly, di detik krusial inilah, cowok yang kalah kelas akan langsung bereaksi. Proudly, tapi lo assertive, lo beda, bro. Determine. Lo harus memaksa diri lo untuk diam, tidak menyentuh keyboard, dan tidak membuka mulut selama 3 detik penuh. Calmly, tarik nafas secara stoik, tarik perlahan melalui hidung, tahan, lalu embuskan. Softly, biarkan lonjakan adrenalin yang tiba-tiba naik itu mereda dulu di kepala lo. Determine, selama 3 detik ini, bro, lo sedang mengambil kembali kendali penuh atas diri lo yang hampir direbut oleh ego. Educational,
Secara sains, jeda 3 detik ini bukan sekedar trik psikologis murahan, tapi ini adalah biologi pertahanan diri. Declamatory. Di dalam otak kita, ada bagian kecil berbentuk kacang almond yang namanya amigdala. Serius, ini adalah pusat emosi primitif lo bro. Tense, ketika lo merasa diserang atau dikritik, amigdala ini akan langsung bereaksi dalam hitungan milidetik. Grave, dia membanjiri tubuh lo dengan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin untuk merespons ancaman tersebut. Serius. Nah, fenomena ini disebut dengan amigdala hijack atau pembajakan amigdala. Disappointed. Saat amigdala lo aktif, bagian otak rasional lo, yaitu prefrontal cortex, tempat lo berpikir logis dan membuat keputusan strategis, mendadak mati lampu. Assertive. Lo nggak akan bisa berpikir jernih. Jadi, reaksi apapun yang keluar dari mulut lo saat amigdala memegang kendali, pasti akan emosional, defensif, dan pada akhirnya membuat lo terlihat lemah serta tidak profesional di mata rekan kerja. Inspiringly. Tapi, dengan sengaja mengambil jeda 3 detik, lo memberikan waktu bagi sinyal elektrik di otak lo untuk berpindah dari amigdala yang emosional menuju ke prefrontal cortex yang logis. Determine, lo memaksa otak lo untuk beralih dari mode bertahan hidup ke mode mengatur strategi. Firmly, setelah 3 detik berlalu dan badai emosi lo mereda, barulah lo merespons. Authoritative, tapi ingat bro, respons lo harus dingin, datar, profesional, dan 100% berbasis data. Inquiringly, coba deh bandingkan 2 respons ini dalam grup WhatsApp kantor saat lo dituduh telat menyerahkan laporan. Sarcastic, ini respons tanpa jeda 3 detik, alias emosional. Lah, kok salah gue? Kan tim lo yang telat ngirim datanya ke gue kemarin malam. Jangan asal nuduh dong. Sigh. Nah, kelihatan banget kan? Terlihat defensif, baperan, dan panik. Sekarang, bandingkan dengan respons setelah jeda 3 detik yang stoik dan berbasis data. Laporan baru bisa difinalisasi setelah semua input data masuk. Data dari tim Anda baru kami terima kemarin pukul 19.00. Sesuai prosedur, proses analisis membutuhkan waktu 24 jam. Jadi, laporan akan dikirimkan hari ini pukul 17.00. Tenang, dingin, mematikan, dan tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk didebat kembali. Dengan mempraktikkan jeda 3 detik ini bro, lo sedang menunjukkan kepada satu kantor bahwa lo adalah pria yang tidak bisa disetir oleh emosi sesaat. Tapi ingat, mempraktikkan jeda 3 detik ini hanyalah langkah awal untuk menahan serangan luar. Pertanyaannya sekarang, begitu lo selesai mengambil jeda dan memutuskan untuk berbicara, bagaimana cara memastikan kata-kata yang keluar dari mulut lo tidak merusak wibawa yang udah lo bangun dengan susah payah? Karena banyak cowok yang sukses diam di 3 detik pertama, tapi langsung kehilangan karismanya begitu mereka mulai bicara. Terlalu banyak. Nah, disinilah banyak cowok terjebak. Lo udah berhasil nahan diri dengan jeda 3 detik, tapi begitu mulut lo kebuka, yang keluar justru verbal clutter atau sampah verbal. Lo langsung ngebrondong lawan bicara lo dengan penjelasan panjang lebar yang gak penting. Kenapa sih kita ngelakuin ini? Secara psikologis, kecenderungan buat ngejelasin diri secara berlebihan itu adalah bentuk dari defensive verbal flooding. Ketika lo merasa tersudut, terancam, atau merasa bersalah, otak reptil lo langsung ngirim sinyal bahaya. Nah, untuk ngelindungin diri, ego lo panik dan berusaha membangun benteng kata-kata demi mengontrol persepsi orang lain tentang diri lo. Lo takut dicap gak kompeten, jadi lo bicara terus-menerus buat menutupi rasa insecure itu. Tapi, ironisnya bro, benteng kata-kata itu justru nunjukin kelemahan lo. Di dunia kerja yang super kompetitif, semakin banyak lo ngomong buat membela diri, semakin lo kelihatan bersalah dan gampang disetir. Orang yang punya otoritas tinggi itu gak butuh validasi instan, makanya mereka sangat hemat bicara. Mulai sekarang, prinsip lo harus jelas. Pangkas semua sampah verbal, jawab hanya apa yang ditanya. Hilangkan penjelasan defensif, kurangi permintaan maaf yang gak perlu, dan buang kalimat bertele-tele yang bikin wibawa lo runtuh seketika. Biar lo dapat gambaran konkretnya, mari kita bedah skenario yang sering banget terjadi di kantor. Bayangkan situasinya, lo telat ngirim laporan proyek penting ke atasan lo karena ada kendala koordinasi di tim internal. Nah, bagaimana respons cowok insecure yang penuh dengan verbal clutter? Aduh, maaf banget pak, kemarin itu koneksi internet saya lemot banget pas sore-sore. Terus anak desainer grafisnya juga lambat banget ngirim asetnya ke saya pak. Padahal saya udah chat dari siang pak. Makanya saya baru bisa selesaiin subuh tadi dan baru sempat kirim pagi ini. Sumpah pak, saya gak bermaksud telat, saya udah usahain semaksimal mungkin.
Dengerin kalimat itu bro. Apa impresi yang lo dapat? Depleting, lemah, pecundang yang sibuk nyari kambing hitam, panik, dan memelas minta dikasihani. Lo melempar tanggung jawab ke orang lain hanya demi menyelamatkan muka lo sendiri. Sekarang, bandingkan dengan respons cowok berkarakter stoik yang tahu cara memangkas verbal clutter. Dia menarik nafas, diam 3 detik, lalu menjawab dengan nada datar, tenang, dan tegas. Laporan terhambat karena kendala koordinasi teknis kemarin sore, Pak. Saat ini, dokumen sudah saya kirim ke email Bapak. Saya bertanggung jawab penuh atas keterlambatan ini dan memastikan mitigasi yang lebih baik di proyek berikutnya. Boom. Singkat, padat, berwibawa. Perhatiin bedanya. Cowok kedua nggak menyangkal fakta kalau dia telat. Dia nggak nyalahin internet, nggak nunjuk hidung desainer grafis di depan bosnya. Dia langsung mengambil tanggung jawab penuh, extreme ownership, memberikan fakta objektif, menyodorkan solusi yang sudah berjalan, dan langsung menutup kalimatnya tanpa embel-embel drama. Dia nggak minta maaf dengan nada memelas yang menurunkan derajatnya. Dia memposisikan diri sebagai problem solver, bukan korban keadaan. Ketika lo memangkas sampah verbal kayak gini, orang lain nggak punya celah buat menyerang atau meremehkan lo. Kata-kata lo jadi punya bobot yang sangat berat karena lo nggak membuangnya secara gratis. Memangkas sampah verbal ini bakal langsung mengubah cara orang-orang di kantor melihat lo. Lo nggak akan lagi dianggap sebagai cowok yang gampang panik, melainkan pria tangguh yang selalu memegang kendali atas situasi seburuk apapun. Tapi, mengubah cara bicara baru setengah jalan dari pertempuran, bro. Pertanyaan besarnya, setelah lo berhasil menguasai seni diam dan memangkas kata-kata defensif lo, kemana perginya semua energi kemarahan, rasa frustrasi, atau ego yang tadinya bergejolak di dalam dada lo? Karena kalau cuma dipendam, energi negatif itu justru bisa merusak mental lo dari dalam. Nah, di babak selanjutnya, kita akan membahas langkah taktis ketiga, bagaimana mengalihkan seluruh energi emosional itu menjadi sebuah output nyata yang bikin lawan lo bungkam tanpa lo harus bersuara sedikit pun. Energi itu kekal, bro. Dia nggak bisa dihancurkan, cuma bisa diubah bentuknya. Nah, di dalam psikologi, ada satu konsep yang disebut sublimasi, yaitu proses mengubah dorongan emosi negatif yang liar, seperti kemarahan, dendam, atau rasa terhina, menjadi tindakan konstruktif yang punya nilai tinggi. Pas lo diremehkan di ruang rapat, pas lo tahu ada rekan kerja yang menusuk lo dari belakang, atau saat usaha keras lo diklaim sama orang lain, tubuh lo bakal langsung dibanjiri hormon kortisol dan adrenalin. Dada lo bakal kerasa sesak, kepala lo panas, dan insting primitif lo bakal berteriak untuk langsung menyerang balik secara verbal. Tapi ya, kebanyakan cowok yang emosinya belum matang bakal langsung terjebak di sini. Mereka melampiaskan energi panas itu dengan cara yang sangat murah, ngegosip di pantry, bikin kubu-kubuan untuk saling menjatuhkan, atau berdebat kusir sampai urat lehernya keluar demi apa? Demi mempertahankan ego. Tapi hasilnya apa? Energi lo habis, fokus lo pecah, dan performa kerja lo sendiri malah merosot. Lo cuma bikin diri lo kelihatan gampang disetir dan emosional di mata atasan. Nah, disinilah cowok yang bermental stoik mengambil jalan yang berbeda. Lo nggak boleh memendam energi kemarahan itu sampai membusuk di dalam dada, tapi lo juga nggak boleh membuangnya lewat mulut lo. Lo harus menyalurkan 100% energi panas itu ke dalam satu wadah tunggal, output kerja yang tidak bisa dibantah. Saat orang lain sibuk berpolitik dan mengumbar kata-kata, lo diam. Lo pulang ke rumah, lo pakai sisa energi kemarahan itu untuk fokus, riset lebih dalam, merapikan data dan menyusun strategi eksekusi proyek dengan tingkat presisi yang luar biasa. Lo bungkam semua distraksi di sekitar lo dan biarkan kemarahan lo bertransformasi menjadi bahan bakar untuk menciptakan mahakarya. Ketika hari presentasi atau tenggat waktu tiba, lo serahkan hasil kerja yang begitu solid, detail, dan efisien sampai-sampai tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi orang lain untuk mencari celah kesalahan lo. Di titik ini, orang-orang yang sempat meremehkan lo bakal mengalami apa yang di dalam psikologi disebut sebagai cognitive dissonance atau disonansi kognitif. Otak mereka bakal mengalami konflik hebat karena persepsi awal mereka yang mengira lo lemah atau bisa diintimidasi tiba-tiba dihantam oleh realita bahwa output kerja lo jauh berada di atas standar mereka. Mereka mau menyerang lo, tapi nggak punya amunisi. Mereka mau menjatuhkan lo, tapi hasil kerja lo justru menyelamatkan performa divisi. Akhirnya, mereka sendiri yang bakal merasa frustasi dan kelihatan konyol di depan semua orang. Inilah cara lo membangun reputasi sebagai cowok berkinerja tinggi yang tak tergoyahkan. Logikanya sangat sederhana, bro.
Biarkan hasil kerja lo yang bersuara sangat keras menghantam dinding kantor, sementara lo sendiri tetap tenang, dingin, dan misterius di tengah badai politik yang sedang terjadi. Konsistensi tak bersuara ini bakal menciptakan aura otoritas yang kuat. Orang-orang di kantor bakal paham satu aturan main yang tidak tertulis. Lo nggak akan meladeni drama mereka dengan kata-kata, tapi lo akan langsung membuika mereka lewat kualitas kerja yang mutlak. Tapi ya, transisi mental dari seorang cowok yang reaktif menjadi sosok yang tenang dan dingin seperti ini jelas membutuhkan latihan yang konsisten. Ada satu kunci terakhir yang harus lo pasang di dalam pikiran lo agar semua taktik yang kita bahas tadi bisa menyatu dan menjadi karakter asli lo yang permanen. Di babak terakhir, kita akan merangkum semuanya dan membahas bagaimana cara mengunci semua latihan ini agar lo bisa bertransformasi penuh menjadi sosok yang unshakable. Seorang cowok yang benar-benar tidak bisa digoyahkan oleh siapapun di dunia kerja. Nah, sekarang kita masuk ke babak akhir. Saatnya kita satukan semua kepingan taktik yang udah kita bahas tadi menjadi satu prinsip hidup yang utuh. Satu hal yang harus lo pahami baik-baik. Menjadi cowok yang jarang bereaksi itu bukan berarti lo bertransformasi jadi robot dingin yang gak punya emosi. Bukan berarti lo mengidap alexitimia, kondisi di mana seseorang gak bisa merasakan atau mengekspresikan emosi. Sama sekali bukan itu, bro. Jadi, di dalam psikologi, ada perbedaan besar antara emotional suppression, memendam emosi secara paksa yang justru bakal merusak mental lo, dengan emotional regulation, yaitu kemampuan lo untuk mengontrol kapan, bagaimana, dan seberapa besar emosi itu boleh keluar. Nah, hukum diam yang kita bahas dari tadi adalah bentuk tertinggi dari emotional regulation. Saat lo memilih untuk diam dan gak langsung bereaksi di dunia kerja, lo sebenarnya sedang mengaktifkan locus of control internal lo. Lo sadar penuh kalau lo itu nggak akan bisa mengendalikan mulut tajam bos lo nggak bisa mengontrol rekan kerja yang manipulatif, tapi lo punya kuasa penuh, 100% atas bagaimana lo merespons mereka. Ketika orang lain mencoba memprovokasi lo di tengah rapat, atau menyindir hasil kerja keras lo, mereka sebenarnya lagi mencoba memicu amigdala hijack di otak lo. Mereka pengen bagian emosional di otak lo mengambil alih akal sehat, bikin lo defensif, marah, atau bahkan mendebat dengan emosi yang meluap-luap. Kenapa? Karena saat lo bereaksi impulsif, saat itulah mereka tahu di mana letak kelemahan lo. Lo jadi mudah dibaca, mudah disetir, dan gampang dimanipulasi. Tapi, begitu lo menerapkan hukum diam, lo menciptakan fenomena psikologis yang disebut cognitive dissonance alias disonansi kognitif di kepala mereka. Mereka berekspektasi lo bakal marah atau panik. Tapi yang mereka dapatkan justru adalah keheningan yang tenang dan tatapan mata yang fokus. Ketidaksesuaian antara ekspektasi mereka dan realitas respons tenang lo ini bakal bikin mereka gak nyaman, ragu-ragu, dan perlahan-lahan mulai segan, bahkan takut sama lo. Mereka sadar lo bukan cowok sembarangan yang bisa digoyang mentalnya cuma dengan umpan murah. Dan efek jangka panjangnya gak main-main buat hidup lo. Di fase usia kita sekarang, di mana lo mungkin sering merasa burnout, lelah mental karena beban kerja, dan dihantui rasa insecure karena merasa tertinggal dari orang lain, menghemat energi kognitif adalah kunci penyelamat. Setiap kali lo meladeni drama kantor yang gak penting, lo itu lagi membuang bahan bakar mental yang harusnya lo pakai buat ngejar mimpi dan fokus sama karir lo sendiri. Dengan diam, lo menjaga kesehatan mental lo dari kecemasan yang gak perlu. Lo memotong semua kebisingan luar dan menyalurkan energi itu ke hal-hal yang benar-benar menghasilkan dampak nyata dalam hidup lo. Jadi, mulailah dari hal kecil besok pagi. Saat ada situasi yang memicu emosi lo di tempat kerja, tahan diri lo. Tarik nafas, gunakan the 3-second pause, pangkas semua kata-kata gak penting, dan biarkan tindakan nyata lo yang berbicara. Jadilah cowok yang tenang di luar, tapi sangat tajam di dalam. Begitu lo berhasil menguasai reaksi lo sendiri, secara otomatis lo bakal menguasai keadaan di sekitar lo. Gue harap video ini bisa jadi kompas baru buat lo yang lagi berjuang di dunia kerja yang keras ini. Kalau lo merasa video ini memberikan lo perspektif baru dan bikin lo motivasi untuk naik kelas, jangan ragu buat klik tombol subscribe di channel Di Titik Jenuh. Klik juga tombol like dan share video ini ke teman-teman lo yang mungkin lagi butuh asupan stoikisme biar gak gampang burnout di kantor. Kembali, tulis di kolom komentar langkah pertama apa yang mau lo terapin mulai besok pagi. Gue cabut dulu, stay stoic bro.